Bab 3. Terjebak gap year. Buka hati, beri opsi baru, evaluasi lagi mimpimu. Apakah itu yang benar-benar kamu inginkan? Atau ada gengsi yang menyelinap diam-diam? Ada yang salah dari gap year? Bukan gap year yang salah. Ada seseorang yang salah dalam masa penantian ini. Aku tak perlu sebut nama. Seseorang ini begitu dekat dengan kita. Dia mengambil gap year ketika ditolak di sebuah universitas negeri idamannya. Dia tak mau memberi kesempatan pada universitas lain. Tidak sama sekali. Hanya universitas negeri itu. Hanya jurusan itu. Sudah cukup. Bukankah tak ada yang salah dari bermimpi? Selama gap year ini, dia menghabiskan waktu belajar lebih giat untuk satu jurusan itu. Hanya jurusan itu. Di satu universitas negeri. Tak ada pilihan lain, lebih tepatnya ia tak mau ada pilihan lain. Dan itu boleh-boleh saja. Malah bagus bila dia memanfaatkan waktunya untuk belajar lebih giat. However, filling your gap year should be more than that. Ini bukan cuma soal belajar lebih giat, tetapi ini juga momen untuk merefleksikan kembali pilihanmu dan menemukan sesuatu baru dalam hidupmu. Maksudku, kita semua pernah mendengar cerita bagaimana Nokia bersikukuh dengan produknya yang itu-itu saja, lalu tenggelam dalam kekalahan. Mereka lupa merefleksikan kembali keputusan-keputusan mereka, sampai lupa untuk berinovasi dengan tepat. Hingga pada beberapa masa kemudian, nama mereka sisa kenangan. Hal yang sama terjadi oleh BlackBerry, tergantikan oleh iPhone dan ponsel-ponsel Android yang senantiasa berinovasi. Jadi, ini saatnya untuk berpikir lebih dalam, mempertanyakan kembali pilihan-pilihanmu. Coba jujurlah. Apakah ini jurusan yang benar-benar kamu inginkan? Adakah rasa gengsi di balik motivasimu memilih universitas dan jurusan ini? Apa yang sebenarnya melatar belakangimu memilih ini? Apakah kamu membalut rasa gengsi di balik kata-kata indah seperti "ini mimpiku, aku ingin menolong orang-orang"? Apakah itu benar-benar tulus? Atau ada gengsi yang menyelinap diam-diam? Sudahkah kamu melihat daftar mata kuliah yang akan kamu hadapi? Apakah itu membuatmu tertarik? Mengapa kamu tidak memberikan opsi kedua, sebuah cadangan untuk masa depanmu sendiri? Mengapa begitu alergi pada universitas swasta? Toh tidak semua universitas swasta buruk. And you've read my own story. Jika biaya adalah kendala yang kamu khawatirkan, apakah kamu berasumsi semata mengenai keadaan finansial keluargamu? Sudahkah kamu bicarakan masalah ini dengan keluargamu? Sudahkah kamu yakin ini pilihan yang terbaik? Dan yang terpenting dari semua itu, sudahkah kamu berdoa kepada Tuhan Pencipta alam semesta yang menciptakan kita semua, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana? Sudahkah kamu berdoa supaya diberi pilihan terbaik? Ataukah ini pilihan terbaik menurutmu semata? Coba ulang kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jujurlah pada dirimu sendiri. Evaluasi mimpimu dan realistislah. Sebab seringkali kita begitu sok tahu tentang apa yang terbaik dalam hidup kita. Padahal kita hanya mengikuti ego hati semata. Maksudku, lihatlah kehidupanmu di masa lalu. Sudah berapa banyak keputusan yang kamu pikir itu akan jadi pilihan terbaik, tetapi malah menjadi bumerang yang menyakitimu dan membuatmu menyesal. Sudah berapa kali? 27 tahun menjalani hidup mengajarkanku
bahwa kita tak bisa menghendaki hidup sesuai kehendak kita. 27 tahun menjalani hidup mengajarkanku bahwa kita tak benar-benar tahu mana yang terbaik untuk hidup kita. 27 tahun menjalani hidup mengajarkanku bahwa menerima takdir adalah hal yang paling melegakan. Berusaha memaknai bahwa Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Mengapa harus khawatir? Tidaklah Allah memberi suatu ujian melainkan dengan hikmah. Mengapa terus meragu seakan satu kegagalan berarti kiamat? 27 tahun menjalani hidup mengajarkanku bahwa semua hikmah dari kegagalan-kegagalan yang pernah kulalui tidaklah kudapati hikmahnya saat itu. Tidaklah kudapati hikmahnya saat itu juga. Butuh bertahun-tahun. Sampai kemudian, di masa depan, aku menoleh ke masa lalu, melihat kilas balik hidupku, dan bergumam, oh ternyata ini hikmahnya ya. Dan sungguh itu lebih melegakan hati, karena sebenarnya punya kuasa apa sih kita di muka bumi ini? Namun ini bukan berarti kita hanya duduk diam, tak melakukan pergerakan, dan menatap pasrah pada kegagalan. Tidak begitu. Itulah mengapa aku memintamu untuk mengevaluasi mimpimu lagi, memberikan opsi-opsi baru, membuka hati. Memang tak akan mudah. Ini bukan proses yang mudah. Ini bukan masa yang mudah. Namun, aku ingin kamu tahu, setelah kamu lalui semua ini, ada satu happy ending tersisa untukmu. Kamu akan menemukan dirimu yang baru. The new version of you and better version of you.